A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasabiquna sabiqun ulaikal muqarrabun fi jannatin na'im thullatun minal awwalin wa qalilun minal akhirin ala sururin mawdunatin muttaqin 'alaiha mutaqabilin yatufu 'alaihim wildanun mukhalladun bi aqwabi wa abariqa wa ka'sin min ma'in la yusaddaru anha wa la yunsifun wa fakihatin mimma yatakhayyarun wa lahmi tayrin mimma yashtahun. Walah mitairin dan daging burung mimma yastahun dari apa yang mereka inginkan. Terus apa lagi? Walah mitairin yastahun hurun inu kamsalil lu'lu'il maknun, dan bidadari inun yang matanya tajam. Ya, matanya tajam itu maksudnya matanya ain. Jadi mata itu ada yang terlalu membelalak, ada yang seperti tidur terus. Nah, ini tidak bidadari itu ain, ya. Matanya tuh melek, geng. Karena ada orang yang matanya seperti tidur terus. Nah, gitu kan. Seperti orang-orang, ya ada kan suku yang begitu. Ada yang terlalu membelalak. Nah, ini enggak. Wahurun ainun, itu matanya bidadari ain. Kamsalil lu'lu'il maknun, seperti permata yang disimpan. Jadi permata yang tidak pernah disentuh orang, yang paling bagus, itu perumpamaannya bidadari di surga. Terus jasa ambima kanu ya'malun, sebagai balasan terhadap apa yang mereka lakukan. Terus la yasma'una fiha lahwa wa la ta'thima, la yasma'una, mereka tidak mendengar biha di dalam surga lawan, kepada perkataan yang sia-sia. Jadi di sana itu nggak ada perkataan sia-sia, perkataan yang nggak percuma itu loh. Karena orang di sana kan sudah tingkatnya sudah tidak, akhirat tingkatan lebih tinggi daripada di dunia. Illa wala tema, dan juga tidak mendengar perkataan yang membuat orang berbuat dosa. Illa kilan salama, kecuali perkataan salama, maksudnya kedamaian. Jadi orang berbicara itu interaksi satu dengan yang lain, interaksi yang jujur, interaksi yang saling membahagiakan, tidak saling tipu, tidak saling menjegal satu sama lain seperti di dunia ini, gitu loh ya. Itu sudah gak ada kalau di akhirat. Kalau di dunia orang kan menjegal, maunya A tapi ngomongnya B, gitu ya. Maunya ke barat tapi ngomongnya ke timur. Itu di dunia. Di akhirat sudah tidak ada seperti itu tuh. Di surga maksudnya sudah tidak ada orang begitu. Sehingga gak ada orang bermusuhan, gak ada orang dendam satu sama lain, gitu. Sama dengan masyarakat zaman sahabat Nabi. Tapi sahabat Nabi di Madinah bersama Rasul itu kan gak ada orang begitu. Yang ada di luar itu orang Yahudi, orang Nasrani, orang munafik. Tapi sahabat-sahabat kan nggak ada satu sama lain saling menjegal, nggak ada. Semuanya los, semuanya terbuka satu sama lain, gitu lah antara sahabat itu. Itu jadi kehidupan surga di dunia itu kehidupan sahabat Nabi bersama Rasulullah itu. Jadi ya, sahabat-sahabat itu kan terbuka, kalau punya sesuatu terbuka kepada sahabatnya, punya apa terbuka, satu sama lain saling tolong menolong satu sama lain, sama-sama tahu kesusahan yang lainnya, gitu loh. Jadi kalau ada yang susah, sahabat lain yang memikirkan, gitu. Paham ya? Itu illa kilan salaman salama, dan itu besok di surga lagi. Nah, dunia sekarang ini sedang jadi neraka karena penuh tipu. Ya, sedang jadi neraka ini karena penuh tipu, penuh menjegal orang itu. Bahkan sekarang kebohongan, kedengkian, keserakahan kan ditontonkan sedemikian rupa dan dilakukan justru oleh orang-orang yang mestinya menjadi pemimpin, gitu ya. Mestinya mereka yang mencontohi kebaikan, justru mereka lah sekarang yang mencontohi permusuhan seperti yang terjadi. Ya apa enggak? Saling sikat, saling sikut. Nah, ini neraka. Jadi sekarang Indonesia ini sedang berada dalam neraka.
neraka seperti itu isinya seperti itu. Orang-orang saling jegal satu sama lain. Kalau surga, la yasma'una fiha lagwan wala ta'siman illa qilan salaman salama. Mereka di dalamnya tidak mendengar lagwan, perkataan yang sia-sia, wala ta'siman, dan perkataan yang membawa dosa, illa qilan salaman salama, kecuali hanyalah perkataan yang salaman salama, kedamaian. Terus wa ashabul yamin ma ashabul yamin. Terus fi sidrin makhdudin wa talhim mamdud wa dhillin mamdud wa ma'in maskubi wa fakatin katsiratin la maqtu'at wa la mamnu'ah wa furushim marfu'ah. Sampai di sini sekarang ini. Ya. Wa akhrajal khatib, dan mengeluarkan al-khatib siapa al-khatib an Abi Hurairah dari Abi Hurairah. Kalau berkata sampai di sini ini sudah, ya. Betul. Wa akhrajal khatib, dan mengeluarkan siapa al-khatib an Abi Hurairah dari Abi Hurairah radhiyallahu an qala, berkata siapa Abu Hurairah, sami itu saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yaqulu, bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fi hadhil ayah, pada ayat ini. Ini sudah ashabul yamin. Kalau tadi wa tayrim mimma istahun itu masih wasabiqun sabiqun, orang-orang yang terdepan dalam melakukan kebaikan. Sekarang ashabul yamin ma ashabul yamin, dan orang-orang kanan, golongan kanan, alangkah beruntungnya, alangkah mulianya apa yang didapatkan oleh golongan kanan. Fi sidrin makhdud, mereka berada dalam di antara pohon bidara yang tidak berduri, ya. Pohon bidara. Sidr itu pohon bidara. Pohon bidara itu pohonnya yang punya bau, tapi baunya itu tidak baunya itu menetralisir. Nah, pohon bidara punya wangi yang menetralisir. Maka kalau ini kamu kulit kambing atau kulit sapi ingin tidak busuk, itu gosoklah dengan daun bidara. Termasuk orang meninggal dunia itu kalau ingin nggak bau, itu sebetulnya nggak. Kalau sekarang kan pakai pengawet, digosok dengan daun bidara, itu nggak akan nggak akan bau. Fi sidri makhdud, mereka berada di antara pohon bidara yang tidak berduri. Wa tolhin mamdud, dan tolhin mamdud, dan ini pohon pisang tolhin mamdud yang bersusun-susun buahnya. Nah, jadi pisang ini termasuk tanaman surga, geng. Jadi kita nanam pisang ini termasuk tanaman surga, di surga ada. Wadillim mamdud, dan naungan yang terbentang luas, mereka tidak kepanasan seperti sekarang. Wa ma'im maskub, dan air yang mengalir terus menerus, ya. Enggak seperti kita terkadang ada enggak dan jernih. Wa fakihatin katsirah, dan buah-buahan yang banyak, la maqtu'ati wa la mamnu'ah, yang tidak putus-putus, buah-buahan selalu ada, wala mamnu'ah, dan tidak pernah dilarang untuk mengambilnya. Terus wa furushin marfu'ah. Nah, sampai di sini sekarang. Dan kasur-kasur yang tebal lagi empuk. Ya, wa furushin, dan kasur yang tebal yang empuk. Fi hadhil ayat, dalam ayat ini, wa furushin marfu'ah. Wa furushin marfu'ah, dan kasur-kasur yang tebal empuk, marfu'ah, yang ditinggikan.
Qala berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ghilzu kulli firashin minha. Adapun tebalnya setiap kasur minha, dari kasur-kasur di surga. Ghilzu kulli firashin minha. Adapun tebalnya setiap kasur minha, dari kasur-kasur surga, kama bainas sama'i wal ard, sebagaimana antara langit dan bumi. Kayak apa? Nah, ini perumpamaan. Tapi surga seperti yang saya sampaikan kemarin itu memang, ya. Jadi ini dunia yang berada di atas kita. Gitu ya. Kalau kita, ini namanya alamul mulki. Alamul mulki. Kasat mata ini, yang kasat mata sekarang kepada kita. Sedangkan surga itu alam malakut. Ya. Yang tidak tampak ke mata kita, yang sebenarnya sudah ada di saat sekarang. Dan memang beda. Ya, beda. Jadi ruang dan waktunya berbeda. Di alam malakut dengan alam sini. Ya. Maka jangan heran, kenapa Rasulullah kok hanya semalam suntuk, tapi kok Isra pengalamannya kok panjang sekali seperti berbulan-bulan. Nah, itulah beda ruang waktu alam malakut. Ya. Jadi Rasulullah itu ke alam malakut. Maka kalau dan terakhir sampai ke alam jabarut Rasulullah itu. Gitu lah ya. Sampai ke alam jabarut. Makanya nggak sampai orang bohong Muhammad ini ke alam lain. Termasuk langit 1, 2, 3 sampai 7 itu nggak bisa di alam ini dicari. Apa planetnya? Planet apa? Nah, itu ditafsirkan. Jadi langit 1 itu apa? Yang terdekat dengan bumi apa? Apa? Venus. Ya. Terus Merkurius, Mars. Nah, sekarang orang banyak ke Mars, ini orang-orang luar negeri sudah. Orang negeri sudah berlomba-lomba pergi ke Mars karena dunia sudah banyak penyakit. Nah, sudah diselidiki terus Mars ini. Sudah ditinggali oleh manusia. Nah, itu bukan itu Isra Mi'raj itu. Ini masih alamul mulki, ya. Jadi Venus, Merkurius, Jupiter, matahari ini masih alamul mulki. Dan gak ketemu kalau langit 1, 2, 3 dicari di sini, nggak ketemu. Nggak ketemu, itu alamul malakut. Maka kenapa Nabi Muhammad ketemu dengan Nabi Adam, ketemu dengan Nabi Isa, ketemu dengan Nabi Yusuf di alamul malakut sana, ya, bukan di alam ini. Dan mereka hidup di sana. Maka Rasulullah bisa berdialog dengan Nabi Adam, dengan Nabi Yusuf, dengan Nabi Isa, bahkan Nabi Musa yang paling lama. Jadi, itu di situ di alamul malakut. Nah, jadi kalau disebutkan tebalnya setiap kasur seperti antara langit dan bumi, itu memang betul, karena antara alam malakut dengan alam dunia ini, ya, ini jauh bedanya, gitu ya. Beda luasnya, beda ukurannya, beda waktunya, gitu loh. Makanya sampai satu hari di akhirat, sama dengan 1000 tahunnya kita, bahkan 50.000 tahunnya kita, itu di sana hanya satu hari di alamul malakut. Nah, gitu. Itu, ya. Wa akhraj Ahmad wa Tirmidzi an Anasin, dan mengeluarkan siapa Ahmad, wa Tirmidzi dan At-Tirmidzi an Anasin dari Anas. Qala berkata siapa Anas? Mana ini Anas? Dengarkan Anas ini, ya. Anas Wahabi ini. Ini Anas di sini Anas bin Malik. Ini sahabatnya Nabi. Qala berkata siapa Anas? Anas bin Malik. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Amma tairul jannati, adapun burung surga. Amma tairul jannati, adapun burung surga. Ka'amsalil bukhti, ialah seperti burung hantu besarnya. Tahu burung hantu?
Di sini nggak ada burung hantu. Hah? Nggak ada. Burung yang bagus yang warnanya pada birunya hitam itu burung apa itu? Kamsalil bukti seperti burung besarnya. Tar'a yang atau yang berkeliaran, yang tergembala fi syajaril jannah di pohon surga. Burung-burungnya bukan burung hantu, seperti, paham ya? Seperti ya. Oh, ini ada penjelasan surga itu kok seperti materi. Nah ya, ini kan gini, Allah Ta'ala berfirman kepada manusia di dunia, maka surga dijelaskan seperti itu. Jadi, supaya dekat kepada pemahaman manusia, gitu ya. Fi syajaril jannati, di pohon surga. Faqala Abu Bakrin, maka berkata siapa Abu Bakar? Faqala Abu Bakrin, maka berkata siapa Abu Bakar? Ya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna hadhihi tuyur, sesungguhnya adapun ini burung-burung, lana imah, ini saya sungguh nikmat. Lana imah, ini saya sungguh nikmat. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka berkata siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Akluha atau ukluha, adapun rasanya, an'amu minha, ialah lebih nikmat dari itu. Ya. Naimah ini bisa juga diartikan merpati. Ya. Sebenarnya burung-burung ini naimah, merpati, naimah. An-nu'amah itu merpati soalnya. Ya. Atau ukluha, adapun rasanya, an'amu ialah lebih nikmat minha, dari merpati. Ya. Merpati itu termasuk burung yang rasanya enak. Ya. Makanya di Asam Bagus itu ada sate merpati, laku sekali, laku keras. Ya, jadi merpati di sate. Wa ini, dan sebenarnya adapun saya, wa ini, sesungguhnya adapun saya, la arju, niscaya berharap saya, antakuna, agar ada kamu Abu Bakar, antakuna, ada kamu Abu Bakar, mimman, termasuk orang, yakulu, yang makan kepada burung-burung surga itu. Saya berharap kamu termasuk orang yang bisa menikmati burung di surga. Nah, kalau nikmati burung surga berarti orangnya masuk surga. Nah, itu ya. Saya berharap Abu Bakar kamu termasuk orang yang menikmati burung surga itu. Ya, kalau orang bisa makan burung di surga, ya berarti masuk surga. Kalau orang enggak mungkin. Nah, ini ya, Rasulullah kan bincang-bincang sama Abu Bakar, ngobrol-ngobrol gitu, begitu. Wa akhrajal Baihaqi, dan mengeluarkan Al Baihaqi, siapa Al Baihaqi, fil Ba'tsih, dalam pembahasan Al Ba'ts, Al Ba'ts itu kebangkitan. An Hudzaifah, dari Hudzaifah. Al Ba'ts itu kebangkitan dari kubur. Setelah kiamat itu Al Ba'ts, ya. Jadi setelah kiamat manusia akan bangkit semua dari kuburnya. Itu namanya Ba'tsun. Fil Ba'tsi, dalam penjelasan tentang Al Ba'ts, an Hudzaifah, dari Hudzaifah, qala, berkata siapa Hudzaifah, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jannati, sesungguhnya ialah di dalam surga. Inna fil jannati, ialah dalam surga, tayron, adapun burung.
amsal al-bukhati, seperti burung-burung hantu besarnya, ya, besarnya seperti burung hantu. Ini Rasulullah menjelaskan tentu saja dengan melihat konteks yang dihadapi orang Arab waktu itu, ya. Gambaran yang dipakai tentu burung yang ada di situ, paham ya? Yang ada di situ yang gampang untuk ditangkap oleh orang yang ada di depannya, gitu loh ya. Sama kalau di sini banyak burung burung jalak ya, mungkin Rasulullah kalau di sini seperti burung jalak itu. Nah, gitu loh ya. Jangan kok diartikan letterleknya ini, paham ya? Oh, berarti di surga itu ada burung hantu saja ya? Enggak. Ini Rasulullah itu tergantung siapa yang dihadapi. Paham enggak? Karena supaya mudah dipahami. Karena kalau menggambarkan sesuatu yang tidak pernah dilihat, ini kan awang-awang namanya. Ageng nggak pernah melihat burung hantu. Geng, seperti burung hantu, Geng. Seperti apa ya? Ageng nggak pernah. Maka kalau Ageng digambarkan seperti burung jalak, seperti burung jalak terus. Nah, gitu. Paham? Ini caranya menggambarkan. Jangan letterlek yang mendengarkan ini, anak-anak dan semua yang mendengarkan ya. Ini namanya penggambaran. Paham? Sama di sini Ageng digambarin keledai. Ini sulit. Kalau Ageng ini digambarin garangan. Nah, ini sini banyak garangan soalnya. Itu ya, wah, langsung nangkap Ageng. Jadi Geng, itu loh Geng, bulunya seperti garangan, langsung tahu dia. Karena sering melihat garangan. Nah, kalau digambarin keledai sulit. Ya apa enggak? Nah, itu. Jadi Rasulullah itu menggambarkan ini tentang surga ini sesuai dengan yang dihadapi masyarakat Arab waktu itu. Di sana memang banyak burung hantu, gitu ya. Nah, seperti itu sabda Rasulullah. Faqala Abu Bakrin maka berkata siapa Abu Bakar? Innaha lanaimah. Sesungguhnya itu lanaimah, nikmat. Kata Abu Bakar. Atau naimah ini bisa diartikan bukan nikmat, tapi merpati. Bahasa Arabnya merpati itu nu'amah, termasuk naimah ini ya. Ya Rasulullah. Wa itu sanaqala. Maka bersabda siapa Rasulullah? An'amu minha. Lebih nikmat darinya. Lebih nikmat minha dari merpati. Nah, itu dia. Lebih nikmat. Man yakuluha, orang yang bisa memakannya. Man orang yakulu yang bisa memakan orang kepadanya. Wa anta dan adapun engkau Abu Bakar. Mimman termasuk orang yakuluha, yang makan kepada burung di surga. Nah, jadi Rasulullah sudah berkata, kamu Abu Bakar termasuk orang yang makan. Jadi maka Sayyidina Abu Bakar termasuk orang yang sudah dikabarkan oleh Rasulullah masuk surga. Gitu loh. Ya. Jadi yang sudah dikabarkan masuk surga. Karena Rasulullah sudah menyatakan kamu besok makan itu. Ya, berarti kan masuk surga. Ini tangan kanan ya. Kameranya terbalik. Nah, wa anta dan adapun kau Abu Bakar, mimman termasuk orang yakulu yang makan minha dari burung surga itu. Wa akhraj Ibnu Abi Syaibah dan mengeluarkan siapa Ibnu Abi Syaibah. Mengeluarkan siapa Ibnu Abi Syaibah wa Hannad dan Hannad Anil Hasan dari Hasan. Qala berkata siapa Hasan? Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bersabda siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inna fil jannati, sesungguhnya adapun di surga. Inna fil jannati, adapun di surga. Sesungguhnya ialah di dalam surga. Ialah di dalam surga. Toiron adapun burung. Ka'amsalil bukhti seperti burung hantu. Tak tiyak datang apa burung. Ar-rajula kepada seseorang. Tak tiyak datang apa burung. Ar-rajula kepada seseorang. Fayusibu maka mendapatkan orang, memperoleh orang minha dari burung-burung itu, summa tathabu, kemudian pergi apa burung-burung ya, orang burung datang ya, orang ingin makan apanya, makan pahanya, ambil pahanya, ingin
apanya ingin sayapnya api. Setelah itu setelah diambil burungnya pergi hidup lagi, pergi lagi. Nah, itu tahu. Nah, itu di surga. Ya. Kemudian pergi apa burung? Kalam yangkus seakan-akan tidak berkurang minha dari burung sayun apa suatu. Itu di surga. Ya. Kalam yangkus seakan-akan tidak berkurang minha dari burung sayun apa suatu. Lu kok bisa ya? Namanya surga ya gak sama dengan di sini. Ya, kalau ingin memastikan besok usahakan masuk surga. Ini jangan berita. Gak usah didebat ya. Apa surga kok di situ material sekali? Kok seperti itu penjelasannya ya? Ya sama-sama gak tahunya. Ya material ya rohaniah juga surga itu. Besok sama-sama. Maka surganya orang itu kan gak sama. Gitu ya. Yang penting masuk surga. Nah, itu ya. Nah kan ya begitu. Surganya orang gak sama besok. Ya, yang penting masuk surga. Wa akhraj Ibnu Abi Dunya dan mengeluarkan siapa Ibnu Abi Dunya fi sifatil jannah dalam sifatnya surga. Min an Abi Umamah dari Abu Umamah. Qala berkata siapa Abu Umamah? Apa ini? Innal apa ini? Ini saya tidak ada roknya. Innar rajulah, ya. Sesungguhnya seseorang. Ada roknya, ini ada yang hilang. Ya biasa namanya saja tulisan atau ketikan, ya. Innar rajulah adapun seseorang laistahi ini saya ingin siapa seorang at-tayru kepada burung fil jannati di surga. Kasih rok ya. Innar rajulah. Adapun seseorang laistahi ini saya ingin seseorang at-tayru kepada burung fil jannati di surga. Min tuyuril jannah dari burung-burungnya surga. Fayaqa'u maka jatuh apa burung fi yadihi di tangannya orang. Nah, ya. Jadi orang ingin walah mitoiri mimastahun dan daging apa? Burung dari apa yang mereka inginkan. Orang ingin langsung datang burung dan datang di tangannya. Maklian dalam keadaan sudah digoreng. Sudah digoreng. Nadijan lagi matang. Matang sudah. Gitu loh. Sehingga besok di sana nggak perlu kompor gas, nggak perlu apa. Kecuali kamu ingin, wah saya ingin masak ya kan ada. Nah itu ya. Karena Ageng sudah biasa di sini di dapur, wah saya kalau nggak goreng dulu, nggak masak dulu nggak enak ya. Nggak apa-apa, nanti akan dikasih kamu dapur di sana gitu. Gasnya nggak usah beli. Wa akhraj Ibnu Abi Dunya dan mengeluarkan siapa Ibnu Abi Dunya an Maimunah dari Maimunah. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam qala. Sesungguhnya adapun Nabi sallallahu alaihi wasallam qala bersabda sama Nabi. Nah ini innar rajula, ya ini yang betul, ya kan? Jadi tadi tambahin ro. Innar rajula adapun seseorang. La yastahit tayrah, niscaya ingin siapa orang at-tayra kepada burung. Fil jannati di surga. Innar rajula adapun seseorang la yastahi niscaya ingin siapa orang at-tayra kepada burung fil jannati di surga. Ingin, baru ingin itu fayaji'u. Ya, maka datang. Mislul bukhti, apa seperti burung hantu. Jadi baru ingin sudah datang. Ini di surga besok ya. Di dunia juga orang-orang tertentu seperti itu, Geng. Orang yang dekat kepada Allah kalau ingin dikasih oleh Allah. Nah, gitu orang yang dekat kepada Allah. Bukan enggak sampai ke surga. Siti Maryam itu, ya. Siti Maryam apa yang diinginkan dikasih oleh Allah. Siti Maryam enggak usah kemana-mana. Nah, semua buah-buahan apa yang diinginkan datang. Karena Siti Maryam enggak melakukan apa-apa kecuali beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibunya Nabi Isa. Paham? Gitu. Itu sudah seperti di surga Siti Maryam ini. Gitu ya, enggak usah ngapa-ngapain buah-buahan atau apa datang. Jadi enggak usah nunggu di akhirat aslinya. Kalau kita
dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi baru kerentek gitu ya. Baru kerentek Allah sudah mengasihi. Gitu ya. Lestahi niscaya ingin orang at-tayru kepada burung fil nazura, baru ingin datang ya sama. Di dunia ada orang-orang yang seperti itu. Gitu loh, ya. Ulama-ulama aulia itu ada yang dikasih pangkat seperti itu oleh Allah. Seperti si Abdul Qadir Jailani dikasih pangkat seperti itu. Fayaji'u maka datang mislul bukhti apa seperti burung hantu besarnya. Hatta yuqa sehingga datang jatuh. Apa burung ala khiwanihi atas mejanya orang. Jatuh ke mejanya geng. Langsung ke meja makannya geng. Lam yusibhu tidak mengenahu kepada burung. Dukhanun apa asap? Enggak pakai asap geng. Jadi enak. Walam tamassah dan tidak menyentuh kepada burung. Narun apa api. Sehingga enggak digoreng, enggak ada kolesterolnya, geng. Kalau digoreng pakai minyak goreng, nah ini ada kolesterol. Di akhirat enggak ada kolesterol. Dan Yusuf tidak mengenahu kepada dukhanun apa asap walam tamassahu dan tidak menyentuh kepada burung narun apa api. Sehingga kamu nggak perlu terus matanya sampai perih gara-gara kena asap. Kecuali kamu ingin seperti itu ya akan dikasih juga. Wah saya mau seperti di dunia lah. Nah bisa. Fayakulu maka makan seseorang minhu dari burung. Fayakulu maka makan orang minhu dari burung hatta yasba'a sampai kenyang orang. Hatta yasba'a sampai kenyang orang. Tsumma yatiru kemudian terbang kembali burungnya itu. Tsumma yatiru dan sisanya terbang lagi utuh lagi. Nah ini kehidupan di akhirat. Nah begini ini dijelaskan supaya orang termotivasi ya. Jadi gini, sekarang bandingkan dengan rekosonya orang ingin makan di dunia. Gitu ya. Kamu Alwin karena ingin makan sampai setengah hari ada di dapur, Ageng di dapur, Uminya di dapur. Itu rekosonya di dunia. Bandingkan dengan akhirat. Ini supaya apa? Supaya kamu ngerti gitu ya. Dan supaya kita tahu dunia dan tahu akhirat. Nah, dunia ini seperti ini. Maka hidup di dunia wis rekoso. Kalau ternyata agak masuk surga ini ruginya rugi. Nah, itu maksudnya. Jadi memperpanjang kerekosoan. Nah, di dunia ada rekoso. Orang ingin punya rumah harus kerja keras. Harus bikinnya keras dari pondasi dan seterusnya. Ingin makan, ya, nanam padinya tidak mudah, ya. Disemai, setelah disemai ditanam, kepanasan, hujan kehujanan. Setelah itu tumbuh, ada rumputnya, dicabut rumputnya. Setelah itu terus masih dikasih pupuk, terus dijaga jangan sampai dimakan burung. Nah, ada kosong kan? Setelah itu tidak bisa langsung dimakan, harus mendatangkan mesin sekarang itu supaya pisah dengan pohonnya itu apa namanya? Bukan diselip. Apa? Kombi. Nah ya supaya padi lepas dari pohonnya. Nah, ya waktu panen itu ya. Nah. Terus setelah itu dijemur. Paham? Mesti dipikul dibawa pulang ke rumahnya. Itu ya. Setelah itu kalau hujan, wah langsung hujan. Oh, bagaimana itu ya. Setelah itu digiling masih setelah digiling selesai dimasak. Nah, ini kehidupan dunia. Nah, rekoso di dunia itu. Ya apa enggak? Pemerintah tidak ingin rekoso langsung ngimpor. Ini katanya mau ngimpor berapa 1 juta ton dari luar negeri. Bodoh. Pemerintah kita ini kok gitu terus. Itu ya.
Nah ya kan. Jadi malah mau ngimpor 1 juta. Din, ini Din. Dari luar negeri Din. Sekarang ini Din. 1 juta ton. Berapa 1 juta ton itu Din? Uangnya Din. Dikasihkan orang luar negeri. Bayangkan. Dan ada fee yang masuk ke orang-orang tertentu mungkin. Nah, itulah. Ya, tapi tak sulit. Nah, itulah dunia. Supaya tahu kita dunia itu seperti itu tempatnya. Dan akhirat bagaimana? Maka seperti ini ambil hikmahnya. Paham? Di dunia yang rekoso ini untuk makan saja rekosonya minta ampun. Gitu ya. Untuk macam-macam punya ini itu rekosonya minta ampun. Kalau ternyata sampai tidak masuk surga ini kan cilokonya ciloko. Nah, di sini maka kita harus bertaruh. Ngerti? Bertaruh betul bagaimana kita berusaha bisa masuk surga dan mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi gak boleh main-main. Rekoso betul. Sudah di dunia rekosonya kayak ini. Terus di akhirat rekoso. Nah, ini ruginya rugi. Gitu loh, ya. Apa? Bukan hanya kodrat 1 ini, kodrat banyak. Nah, bayangkan untuk sampai makan nasi prosesnya tadi itu Win. Berapa Win prosesnya? Mencari bibit. Bibitnya disemai dulu 2. Setelah itu dipindah ditanam 3. Setelah ditanam apa? Nanamnya ini kepanasan, hujan-kehujanan loh Win. Setelah itu tumbuh ada rumputnya, yang putih rumput. Oh ini traktor dulu loh Win. Sebelum itu berapa prosesnya itu traktor dulu. Nah, iya kan? Proses hanya untuk padi menjadi beras dan ada di piring kita itu. Jadi ada 10 proses mungkin. Dan itu semua memakan biaya dan tenaga. Ayo bayangkan. Ini di dunia loh. Nah, tapi di akhirat enggak. Nah, kenapa akhirat kok seperti itu enaknya? Karena balasan terhadap upayanya manusia di dunia. Nah, ini informasi yang dibocorkan sekarang oleh Allah supaya kamu ingin masuk surga. Kalau tadi orang tanya kok bicara surga kok kayak itu. Nah, ini namanya membocorkan. Maaf ini Mas, siapa yang Mas? Ini dibocorkan supaya orang kayak Ageng, kayak Nafi ini ingin masuk surga, gitu loh maksudnya. Dibocorkan. Loh ya kan? Sebetulnya nggak dibocorkan, mestinya kalau orang baik nggak apa-apa. Pokoknya saya ingin jadi orang baik lah. Tapi kan orang-orang kayak Nabi ini betul dibocorkan informasi surga itu supaya semangat masuk surga. Ya apa enggak? Informasi surga dibocorkan. Ini dibocorkan. Sebenarnya seperti itu. Ya. Guys paham ya? Itu kehidupan di surga. Maka kalau kita sulitnya seperti ini, ya, kok kita tidak berjuang untuk selamat di akhirat, untuk di alam berikutnya. Nah ini kita ini rugi sekali, ya rugi sekali. Orang di dunia ini untuk maaf dong ya Allah, rekoso betul dunia ini. Ya memang tempatnya rekoso dunia. Ya apa enggak? Apa yang tidak rekoso? Beras saja seperti itu. Belum lagi ikan. Kamu tahu ikan itu yang sampai ke wajan digoreng itu. Itu di tengah laut, Win. Itu nelayan, Win. Satu nelayannya bikin perahu dulu. Kalau nggak bikin beli, Win. Perahu mahal perahu, Win. Terus beli mesin, terus beli jaring, Win. Bikin jaring itu tidak mudah. Nah, itu ya. Setelah itu berangkat ke tengah laut, bertaruh nyawa. Itu ya, bertaruh nyawa berangkat. Laut yang berombak seperti itu mereka terjang. Mereka perahu-perahu kecil berangkat ke laut. Gitu ya. Nah, ya apa enggak? Itu nyawa itu. Jadi di bawahnya nelayan itu langsung laut, kalau tenggelam ya mati. Kalau kamu jatuh di sini di daratan ini jalan oleh motor ya masih asalkan nggak terlalu banter kan ya paling hanya lecet. Kalau di laut ini jatuh ya mati. Nah, coba tuh mereka bermalam semalam di tengah laut, gitu ya. Dinginnya kayak apa coba bayangkan kamu. Nah baru mereka pulang pagi-pagi
membawa ikan, terkadang enggak, malah terkadang enggak dapat apa-apa. Kan ditaruh semalam itu, ya. Taruh semalam, nanti pagi-pagi diambil. Nah, jam 10, jam 11 itu mereka baru pulang. Nah, prosesnya diangkat, dibawa, ada dijual di tempat pelelangan ikan, terus dijual lagi ke orang yang kulaan, oleh orang kulaan dijual lagi sampai ke berapa tangan baru sampai ke kita. Nah, itu ya. Itu untuk makan ikan. Rekoso, ya kan? Dunia itu seperti itu. Nah, tapi di akhirat enggak. Ya. Gitu ya. Maka kita harus berusaha untuk bisa selamat di akhirat. Supaya tidak rekoso terus. Nah, rekoso di dunia harus kita terima karena memang dunia takdirnya seperti itu. Ini alam rendah. Alam dunia alam rendah, alam mulki ini alam rendah, maka penuh kerekosoan. Alamul malakut itu alam tinggi, maka gak ada rekosoan seperti itu. Gitu ya. Harus kita terima. Kalau kita gak mau rekoso, ingin langsung kaya, jadi koruptor itu ya. Jadi kalau kamu ingin langsung kaya dan enak-enak, kamu punya kamar mandi yang ukurannya kamar mandinya 10 kali 10 meter, ada AC-nya, ada televisinya di dalamnya seperti ketua DPR yang dulu itu, Setia Novanto itu. Kamar mandinya ada AC-nya, ada TV-nya. Ya jadi koruptor itu. Ya, jadi kamu cari uang 1 miliar, kamu nyalon DPR, wis. Setelah itu korupsi kamu. Ya wis, nggak akan rekoso di dunia. Atau cari uang 5 miliar kalau ingin jadi DPR pusat, Win. Ya, kalau ingin jadi DPR pusat kamu cari uang 5 miliar. Silakan kamu nyalon lewat partai apapun akan jadi kalau 5 miliar. Ya. Entah kamu 5 miliar asing ngerampok atau apa. Nah itu ya. Oh, namanya orang ingin enak di dunia. Kan gitu ya. Maka dunia nggak boleh menjadi enak. Ya jalani saja yang benar, yang baik gitu di dunia. Kalau ingin enak seperti itu, cari uang 5 miliar, nyalon DPR pusat, tinggal kamu lewat partai apapun. Jadi kalau 5 miliar. Gitu ya. Lewat Golkar, lewat PDI, lewat Demokrat, lewat PKS, kalau 5 miliar jadi. Setelah itu kamu tinggal korupsi, kerja sama departemen-departemen sama menteri-menteri. Uang-uangan itu, termasuk meloloskan impor beras yang 1 juta ton. Nah itu ya, terus bantuan sosial pandemi. Nah itu ya di apa? Di apa? Di anu itu Din? Yang mestinya bantuan ke masyarakat senilai 500.000 sampainya 300 itu apa dia? Dia apa yang namanya? Nah bersama-sama nanti kali-kalikan sekian juta masyarakat kan banyak sekali akhirnya uangnya. Nah akhirnya kamu nggak perlu rekoso, tinggal duduk bisa bikin apa? Kamar mandi seluas 10 kali 10 meter. Ada AC-nya, ada TV-nya di dalam. Jadi kamu sambil ngising, sambil nonton TV. Ya Allah. Ini kalau ingin tidak rekoso. Tapi harus diterima. Rekoso di dunia ini harus diterima. Ya. Semua santri-santri yang nerima rekoso di dunia. Jangan ingin nggak rekoso. Dunia tempatnya rekoso. Kenapa? Karena ini alamul mulki. Paham? Alam material. Alamul mulki. Nah, gitu ya. Gitu. Oh ya di markup. Oh ya betul. Yang bantu saya di markup katanya. Nah iya bantuan yang mestinya 300.000 dibikin 500.000. Tinggal dikalikan sekian juta orang se-Indonesia. Oh sudah. Kamu ngebul kamu mau merokok paling mahal bisa, mau pakai mobil paling mahal bisa, nggak usah rokok. Tinggal nyalon DPR atau nyalon bupati, nyalon gubernur. Gitu ya. Cari uang miliaran gitu loh. Wes. Ya so anaknya gak ingin rekoso, anaknya calonkan juga. Nah, gitu. Carikan uang juga, carikan modal. Ya tinggal begitu sekarang. Kalau tidak ingin rokok, nah tapi itu kehidupan apa? Nah itu ya. Nah, maka kita harus menerima ya anak-anak santri
kerekosan di dunia ini kita karena inilah kehidupan dunia. Maka harus berjuang bagaimana besok di akhirat bisa mendapatkan ridho Allah, bisa masuk surga. Maka ini dibocorkan informasi surga supaya kita semua inginlah ke sana itu. Sudah, wallahu subhanahu wa ta'ala alam. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Rabbana tarafna